Siapa sangka bos pemilik showroom mobil mewah jatuh cinta pandangan pertama dengan gadis cantik penjual nasi kuning keliling. Kehidupan dua dunia. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca tinggi showroom Rizky Mahendra, memantul di permukaan mobil sport yang berlapis cat mengilap. Setiap mobil di dalam ruangan itu seolah berbisik tentang harga jutaan rupiah yang melekat padanya, dan setiap kilau menegaskan prestise sang pemilik muda. Rizky, mengenakan jas rapi warna navy, berjalan di antara deretan mobil-mobil mewah itu dengan langkah pasti. Tangannya menyentuh salah satu kap mobil Ferrari, bukan sekadar memeriksa bodi, tapi juga sebagai bentuk kesenangan. Memiliki dunia yang penuh kemewahan bukan hanya tentang status, tapi juga tentang rasa pencapaian yang tak semua orang bisa rasakan. Namun, di sisi lain kota, kehidupan berjalan dalam ritme yang jauh berbeda. Jalanan sempit dan berdebu menjadi panggung bagi Aisyah Kirana. Gadis muda berhijab dengan senyum tulus yang tak pernah pudar meski lelah. Ia mendorong gerobak nasi kuningnya, menuruni tikungan, menyalip becak dan ojek yang lalu lalang, dan sesekali menoleh untuk memastikan stok nasi kuningnya cukup. Setiap sendok yang ia tuang adalah hasil kerja kerasnya, bukan warisan, bukan hadiah, melainkan keringat dan ketekunan. Aisyah berhenti di pinggir jalan dekat kantor, menata piring-piring dan menyiapkan lauknya. Ia melihat orang-orang berlalu lalang, sebagian sibuk dengan urusannya, sebagian lagi menikmati sarapan mereka dengan santai. Tapi ia tak pernah menyerah. Hidup sederhana, ia pikir, bukan alasan untuk menyerah pada mimpi. Mimpinya sederhana, punya rumah kecil dan warung kecil yang bisa menopang hidupnya sendiri. Dua dunia itu, satu penuh kemewahan, satu penuh perjuangan, berjalan bersisian di kota yang sama. Dan meski jarak antara mereka hanya beberapa kilometer, rasanya seperti berada di planet yang berbeda. Rizky terbiasa dengan segalanya serba mudah dan instan, sedangkan Aisyah terbiasa dengan kerja keras dan kesederhanaan. Namun, pagi itu, takdir sedang menyiapkan persimpangan yang tak pernah mereka duga. Di antara hiruk-pikuk kota, di antara deru mobil dan aroma nasi kuning, dua dunia itu akan bertemu. Dan hanya satu tatapan sederhana yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi yang mengubah takdir. Pagi itu, udara kota terasa segar meski jalanan mulai ramai oleh kendaraan yang saling bersaing untuk cepat sampai ke kantor. Aisyah Kirana sudah berada di tempat mangkalnya, di pinggir jalan dekat kawasan perkantoran elit. Gerobak nasi kuningnya tampak sederhana, tapi rapi. Piring-piring tersusun rapi. Aroma kunyit dan rempah mulai menggoda para pejalan kaki dan pegawai kantoran yang baru datang. Aisyah menyapa setiap pelanggan dengan senyum hangat. "Nasi kuning satu, Bu?" ucapnya kepada seorang pegawai kantor yang terburu-buru. Senyum tulusnya seolah menjadi oase kecil di tengah hiruk-pikuk kota yang sibuk. Meskipun hidupnya sederhana, Aisyah memancarkan aura yang membuat orang merasa nyaman. Sementara itu, Rizky Mahendra sedang mengendarai mobil sportnya di jalan raya. Pagi itu ia sedikit terlambat karena rapat penting di showroom. Perutnya keroncongan, tapi ia menunda sarapan karena terbiasa buru-buru. Saat mobilnya melambat di lampu merah, matanya tanpa sengaja menangkap gerobak kecil yang tersusun rapi di pinggir jalan. Sesuatu tentang gadis yang berdiri di belakang gerobak itu membuatnya terpaku. Tidak hanya cantik, tapi ada aura ketulusan dan semangat hidup yang tak biasa. Rizky turun dari mobilnya. Biasanya, ia tidak akan berhenti untuk sesuatu yang sederhana seperti nasi kuning. Tapi ada sesuatu yang mendorongnya mendekat. Aroma rempah yang hangat, senyum Aisyah yang tulus, dan cara ia menata dagangannya membuat Rizky seolah tersedot oleh dunia yang sama sekali berbeda dari kemewahan yang ia miliki. "Selamat pagi, Kak," sapa Aisyah dengan sopan. Suaranya lembut, tapi tegas. Rizky hanya bisa tersenyum, mencoba berkata sesuatu, namun kata-kata seakan terhenti di tenggorokannya. Ia membeli seporsi nasi kuning, dan saat Aisyah menyerahkannya, tangan mereka sempat bersentuhan.
Sentuhan itu sederhana, namun meninggalkan sensasi yang aneh bagi Rizky, seperti ada sesuatu yang bergetar di hati yang selama ini hanya terbiasa dengan angka, mobil, dan keuntungan. Aisyah, di sisi lain, melihat seorang pria tampan dengan jas rapi berdiri di depannya. Ia hanya tersenyum sopan, menganggap ini pelanggan baru biasa. Namun, sedikit pun ia tidak menyadari bahwa senyum dan keramahan kecilnya itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup seorang bos muda yang terbiasa hidup dalam kemewahan. Pagi itu, dua dunia yang berbeda, kemewahan dan perjuangan, secara tak sengaja bertabrakan. Tanpa sadar, langkah Rizky menapaki jalan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tatapan pertama. Aisyah mengulurkan piring nasi kuning kepada Rizky dengan senyum yang ramah. Senyum yang sudah menjadi senjata ampuhnya untuk menghadapi hari-hari panjang. Ini pesanan, Kak. Semoga rasanya sesuai ya. Ucapnya lembut, sambil menunduk sedikit karena sopan. Rizky menerima piring itu, namun matanya tidak lepas dari wajah Aisyah. Sekali pandang, seolah waktu berhenti sejenak. Ada sesuatu di matanya, mata yang jernih, penuh perhatian, tapi juga memiliki kedalaman yang membuatnya sulit untuk menoleh atau berpaling. Sebuah campuran ketulusan, keberanian, dan semangat hidup terpancar jelas dari gadis yang hanya berdiri di balik gerobak kecil itu. Rizky, yang biasanya cepat menilai orang dari pakaian atau status, kini merasa tak berdaya. Ia terdiam, hanya menatap, seolah mencoba membaca seluruh cerita hidup Aisyah dalam sekejap. Aisyah, yang terbiasa berinteraksi dengan banyak orang, menyadari ada sesuatu yang berbeda dari pria di depannya. Namun ia tetap profesional, tetap tersenyum, meski sedikit ada rasa penasaran di dalam hatinya. Ada kesan bahwa pria ini, dengan jas rapi dan aroma kopi yang mahal dari mobil mewahnya, tidak seperti orang biasa yang biasanya datang membeli nasi kuning. Detik-detik itu terasa lama bagi Rizky. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan aneh yang menggerogoti hatinya. Sebuah ketertarikan instan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bahkan lupa mengucapkan terima kasih. Hanya menatap dan tersenyum canggung. Aisyah menahan sedikit tawa kecil. Ia merasa aneh melihat pria yang tampak serius itu tampak begitu terpaku padanya. "Kak, mau tambahan sambal?" tanyanya sambil menyodorkan sendok kecil. Rizky baru tersadar dan cepat menjawab. "Ah, iya, terima kasih." Sentuhan mata mereka terjadi kembali saat Rizky mengambil sendok itu. Ada magnet tak terlihat yang menarik mereka, seolah dunia di sekitar mereka lenyap. Deru mobil, suara klakson, aroma jalanan, semuanya memudar. Yang tersisa hanya tatapan itu. Tatapan pertama yang begitu membekas, yang membuat Rizky sadar, ia ingin mengenal gadis ini lebih dari sekadar pelanggan pagi. Sementara Aisyah, tanpa sadar, merasakan ada sesuatu yang berbeda dari perasaan yang biasanya ia miliki terhadap pelanggan. Ia hanya berpikir, mungkin ini hanya kesan pertama saja, tanpa menyadari bahwa kesan pertama itu akan menjadi awal dari sebuah cerita yang mengubah hidupnya. Dan disitulah, di pinggir jalan perkantoran elit itu, dua dunia yang sangat berbeda untuk pertama kali benar-benar bertemu. Dunia kemewahan yang mewah dan dunia sederhana yang penuh perjuangan. Tatapan pertama itu menjadi percikan kecil yang akan menyalakan api cerita panjang mereka. Rasa yang tak masuk akal. Rizky Mahendra melangkah masuk ke showroom, tapi anehnya langkahnya terasa berat. Suasana mewah yang biasanya membuatnya merasa berkuasa dan nyaman kini terasa hampa. Kilauan mobil sport di sekelilingnya seolah kehilangan pesona. Matanya tanpa sadar mencari sesuatu yang tidak ada di sana. Pikiran Rizky terus melayang ke Aisyah Kirana, gadis penjual nasi kuning yang baru saja ia temui. Ia terus mengingat senyumnya, suara lembutnya, dan cara ia menatapnya dengan mata yang jernih dan tulus. Perasaan ini asing bagi Rizky. Ia terbiasa memiliki segalanya, mobil mewah, rumah besar, dan pengaruh yang luas. Tapi ia belum pernah merasa seaneh ini hanya karena seorang gadis sederhana. Ia duduk di sofa kulit di showroom,
menatap piring nasi kuning yang ia bawa dari Aisyah. Bau rempah yang hangat masih menempel di hidungnya, dan aroma itu membangkitkan perasaan yang aneh, campuran penasaran, kagum, dan kehangatan yang tidak bisa ia jelaskan. "Kenapa aku memikirkannya terus?" gumam Rizky, sambil menepuk dagunya. Ia tidak pernah membiarkan hal-hal kecil seperti ini mengganggu pikirannya, apalagi seseorang yang bahkan belum ia kenal. Tapi kini, gadis itu telah masuk ke dalam pikirannya, tanpa diundang, dan seakan menuntut perhatian. Kevin, sahabat sekaligus manajer showroom, masuk membawa laporan penjualan. "Bos, penjualan pagi ini bagus. Tapi kok kelihatan linglung?" tanyanya, sambil menaruh dokumen di meja. Rizky tersadar dari lamunannya, menatap Kevin sejenak, lalu tersenyum tipis. "Ah, iya, hanya sedikit pikiran saja," jawabnya, berusaha menutupi kegelisahannya. Tapi Kevin bisa merasakan ada yang berbeda. Selama ini Rizky tidak pernah terlihat terpesona oleh hal-hal sederhana. Di ruang kantornya, Rizky mencoba mengalihkan pikiran dengan laporan keuangan dan strategi pemasaran. Tapi setiap angka yang ia lihat seakan kehilangan arti. Setiap email dan telepon terdengar jauh, tidak menimbulkan sensasi yang biasanya ia rasakan. Yang ada hanya satu pikiran berulang. Aisyah. Ia tersenyum sendiri tanpa sadar, menatap piring kosong di mejanya. Rasa yang ia rasakan aneh dan tak masuk akal, bahkan bagi dirinya sendiri. Ia belum pernah merasa begitu. Ketertarikan yang muncul begitu instan, begitu tulus, tanpa embel-embel status atau ambisi. Rizky menyadari satu hal, pertemuan pagi itu bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu tentang gadis penjual nasi kuning itu yang memanggilnya, menantang hatinya, dan membuatnya ingin tahu lebih banyak. Dan untuk pertama kalinya, Rizky merasa bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari kemewahan, dari mobil, atau dari semua yang ia miliki. Di balik gemerlap showroom dan dunia yang penuh kemewahan, sebuah rasa yang tak masuk akal telah tumbuh. Rasa yang akan membawanya pada perjalanan yang sama sekali berbeda dari hidupnya selama ini. Pencarian tak disengaja. Keesokan harinya, Rizky Mahendra sengaja berangkat lebih pagi dari biasanya. Biasanya ia menikmati sarapan di rumah atau di kafe eksklusif, tapi pagi itu hatinya terasa gelisah. Ada rasa yang tidak bisa ia abaikan, sebuah dorongan yang membuatnya ingin melihat gadis penjual nasi kuning itu lagi. Mobil sportnya meluncur pelan di jalanan yang mulai sibuk. Ia mengulang-ulang di pikirannya wajah Aisyah, senyum yang tulus, mata yang jernih, dan cara ia menata piring-piring nasi kuningnya dengan rapi. Rizky tidak tahu kenapa perasaan itu begitu kuat. Seakan ada magnet tak terlihat yang menariknya kembali ke gerobak sederhana di pinggir jalan. Setibanya di lokasi, Rizky menahan napas. Di sana, gerobak nasi kuning itu berdiri seperti kemarin, sama persis, namun kini lebih hidup di matanya. Aisyah sedang menata lauk tambahan dengan cekatan, sesekali tersenyum pada pelanggan yang datang. Keindahan sederhana itu membuat Rizky merasa terpesona. Ia bahkan hampir tersandung saat menurunkan mobilnya karena matanya tak lepas dari gadis itu. Aisyah menoleh dan tersenyum sopan. "Selamat pagi, Kak. Mau nasi kuning lagi?" tanyanya, tanpa tahu bahwa pria di depannya bukan sekadar pelanggan biasa. Rizky tersenyum, mencoba mengendalikan diri. "Iya, 1 porsi, tapi, boleh aku ngobrol sebentar?" ucapnya, agak canggung. Biasanya ia sangat percaya diri, tapi di hadapan Aisyah, ada sesuatu yang membuatnya ragu. Ragu karena belum pernah ia merasa begitu terhanyut hanya oleh seorang gadis. Aisyah menatapnya sebentar, sedikit terkejut, tapi akhirnya mengangguk. "Boleh, Kak. Silakan duduk sebentar di sini," katanya sambil menunjuk bangku kayu kecil di samping gerobak. Rizky duduk, merasakan udara pagi yang berbeda dari kesibukan showroom. Di sini, semua terasa nyata. Aroma rempah, suara kaki orang berlalu lalang, dan tawa kecil dari beberapa pelanggan yang sudah akrab dengan Aisyah. Ia merasa hidup di dunia lain.
Dunia yang sama sekali berbeda dari kemewahan yang biasa ia jalani. Kalau boleh tahu, Kak, Rizky memulai percakapan. Bagaimana bisa kakak bisa berdagang di tempat sepadat ini setiap pagi? Aisyah tersenyum. Matanya berbinar. Ah, ini sudah jadi kebiasaan. Hidup itu harus dijalani. Kak, kalau tidak berusaha, ya tidak akan ada hasilnya. Jawabnya tulus. Kalau kakak sibuk di dunia lain, saya mengerti. Tapi kalau kakak mau belajar sedikit tentang dunia sederhana ini, saya bisa tunjukkan. Rizky terdiam sejenak, lalu tersenyum. Ada kehangatan dalam kata-kata Aisyah yang membuatnya merasa nyaman. Ia sadar, ia bukan datang ke sini untuk sekadar membeli nasi kuning lagi. Ia datang karena ingin berada dekat dengan gadis ini, ingin mengenalnya lebih jauh, dan entah bagaimana, ingin menjadi bagian dari dunianya, walau hanya sebentar. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil untuk berangkat lebih pagi itu telah membuka pintu awal pertemuan yang akan mengubah hidupnya. Sebuah pertemuan tak disengaja, yang sebenarnya bukan takdir yang kebetulan, tapi awal dari sebuah perjalanan yang akan membuat dua dunia berbeda itu perlahan bertemu. Percakapan sederhana. Angin pagi berhembus lembut di pinggir jalan perkantoran elit itu, membawa aroma nasi kuning yang masih hangat dari gerobak Aisyah. Rizky Mahendra duduk di bangku kayu kecil, merasakan kenyamanan yang tak pernah ia temui di ruang-ruang mewah showroomnya. Ia menatap Aisyah, yang dengan cekatan menata lauk tambahan dan sesekali tersenyum kepada pelanggan yang lewat. Kalau kakak tidak keberatan, Rizky memulai, suaranya lebih lembut dari biasanya. Boleh aku tanya sedikit tentang kakak? Aisyah menatapnya dengan mata yang bersih dan tulus, tanpa sedikit pun rasa sombong atau defensif. Tentu, Kak. Silakan saja. Saya tidak keberatan. Percakapan mereka pun mengalir alami, seperti aliran sungai yang lembut tapi penuh kehidupan. Aisyah bercerita tentang rutinitasnya. Bangun pagi, menyiapkan nasi kuning, mendorong gerobak melewati jalanan ramai, dan berusaha tersenyum meski lelah. Rizky mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk dan tersenyum, terpesona oleh kesederhanaan dan ketekunan gadis ini. Kenapa kakak mau berdagang sendiri? Rizky bertanya, penasaran. Aisyah tersenyum kecil, sedikit menunduk. Kalau saya tidak bekerja sendiri, tidak akan ada yang membantu saya memenuhi mimpi saya, Kak. Hidup itu harus dijalani. Kalau menunggu orang lain, mungkin tidak akan pernah tercapai. Rizky merasa ada sesuatu yang hangat menyebar di dadanya. Ia terbiasa memiliki segalanya instan, mobil, rumah, uang, tapi gadis di depannya ini mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli, ketulusan dan semangat hidup. Kalau kakak lelah? Rizky bertanya lagi, dengan nada lebih lembut. Kadang lelah, tapi saya selalu ingat tujuan saya, jawab Aisyah. Dan melihat orang tersenyum setelah membeli nasi kuning saya, itu sudah membuat lelah itu hilang. Rizky tersenyum. Ia ingin sekali mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Pemilik showroom mewah, orang kaya, dan semuanya. Tapi ia menahan diri. Tidak sekarang. Ia ingin Aisyah melihatnya bukan dari status, tapi dari dirinya sebagai manusia biasa. Aisyah, tanpa mengetahui latar belakang Rizky, tetap berbicara dengan jujur dan ramah. Ia menceritakan mimpinya membuka warung kecil sendiri, membantu ibunya, dan suatu hari memiliki kehidupan yang lebih stabil. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa tulus dan menyentuh hati Rizky, membuatnya semakin terpesona. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Orang-orang berlalu lalang di sekitar mereka. Kendaraan bersahutan di jalanan. Tapi untuk Rizky, hanya ada Aisyah. Ia merasakan kedamaian yang aneh. Kedamaian yang tidak pernah ia rasakan di tengah hiruk-pikuk bisnis dan kemewahan. Satu hal jelas di hatinya. Gadis penjual nasi kuning ini, dengan tutur kata sederhana dan senyum tulusnya, telah mencuri perhatiannya sepenuhnya. Tanpa sadar, Rizky tersenyum sendiri, menyadari bahwa ia ingin mengenal Aisyah lebih jauh, bukan sebagai bos dan pelanggan, tapi sebagai manusia yang saling mengerti.
Dan disitulah, di pinggir jalan kota yang sibuk, percakapan sederhana itu menumbuhkan benih perasaan yang akan tumbuh lebih besar seiring waktu. Benih yang akan mengubah hidup mereka berdua, satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Rahasia status. Hari mulai semakin sibuk di pinggir jalan perkantoran elit itu. Rizky Mahendra duduk di bangku kayu di samping gerobak nasi kuning Aisyah, menikmati porsi sarapan yang terasa jauh lebih hangat dibandingkan apapun yang ia rasakan di showroom mewahnya. Namun, di balik senyumnya, ada ketegangan halus yang terus menempel di hatinya. Rizky sadar satu hal, ia tidak bisa memberitahu Aisyah siapa dirinya sebenarnya. Setidaknya, belum sekarang. Dunia mereka begitu berbeda. Aisyah hidup sederhana, berjuang sendiri, dengan ketekunan yang membuat Rizky kagum. Di sisi lain, ia hidup dalam kemewahan, dikelilingi mobil jutaan dolar, rumah megah, dan orang-orang yang selalu memuji statusnya. Jika Aisyah tahu siapa dirinya, apakah ia akan melihat Rizky dengan cara yang sama? Apakah senyum tulus itu akan tetap muncul? Atau justru akan tergantikan oleh rasa takut atau kesan bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda? Rizky menatap Aisyah yang sedang membagikan lauk tambahan kepada seorang pegawai kantor yang membeli nasi kuning. Cara gadis itu bergerak, cara ia tersenyum kepada setiap pelanggan, semua tampak begitu alami. Ia ingin menghormati dunia Aisyah, dunia yang murni dan jujur, tanpa campur tangan kemewahan yang bisa merusak kesan itu. Kalau aku bilang siapa diriku sebenarnya, aku takut itu akan mengubah semuanya, gumam Rizky dalam hati. Ia menelan rasa gelisah itu dan mencoba tetap bersikap seperti orang biasa. Hanya seorang pria yang membeli nasi kuning, berbincang ringan, dan menikmati kebersamaan sederhana. Aisyah, tanpa mengetahui rahasia besar itu, tetap berbicara dengan terbuka. Ia bercerita tentang ibunya, tentang mimpi memiliki warung sendiri, tentang harapan-harapannya yang sederhana tapi tulus. Rizky mendengarkan dengan seksama, menyimpan setiap kata, dan merasakan kekaguman yang semakin dalam. Namun, di balik kekaguman itu muncul dilema yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin dekat dengan Aisyah, ingin mengenalnya lebih jauh. Tapi ia juga ingin menjaga rahasia itu agar hubungan mereka tumbuh alami. Rizky sadar, jika rahasianya terbongkar terlalu cepat, dunia Aisyah bisa berubah, dan ia tidak ingin menjadi penyebabnya. Saat Aisyah tertawa ringan menanggapi lelucon kecil Rizky, ia merasakan perasaan aneh yang sulit dijelaskan, antara kagum, ingin selalu ada di dekatnya, dan takut bahwa kenyataan tentang dirinya akan merusak kehangatan itu. Rizky menatap gerobak nasi kuning, udara pagi, dan senyum Aisyah, lalu berbisik dalam hati. Biarlah, untuk sekarang, aku hanya ingin menjadi dirinya teman yang biasa. Biarlah rahasia ini tetap tersimpan, sampai saatnya tiba. Dan disitulah, di tengah kota yang sibuk, sebuah rahasia kecil lahir. Sebuah rahasia yang akan menjadi ujian pertama bagi cinta yang perlahan mulai tumbuh. Sebuah rahasia yang akan menantang Rizky untuk menemukan cara agar dunia mereka bisa bertemu tanpa merusak keindahan yang sudah ada. Dunia Aisyah. Matahari pagi semakin meninggi, menyoroti gerobak nasi kuning yang sederhana namun penuh kehidupan. Aisyah Kirana duduk sejenak di bangku kayu, menyeka keringat tipis di dahinya. Rizky masih duduk di sampingnya, menikmati porsi sarapan sambil sesekali melirik gadis itu dengan rasa penasaran yang semakin dalam. Kalau kakak ingin tahu tentang hidupku, Aisyah memulai, suaranya lembut tapi tegas. Aku hidup mandiri sejak lama. Ibuku meninggalkanku dengan tanggung jawab untuk berdikari sejak aku remaja. Ia menatap piring kosong di depannya, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan semua perjuangannya. Rizky mendengarkan dengan seksama. Setiap kata Aisyah seperti membuka jendela ke dunia yang sama sekali berbeda dari kemewahan yang ia kenal. Dunia yang penuh kerja keras, ketekunan, dan kesabaran. Aku mulai berdagang nasi kuning karena itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup, lanjut Aisyah. Matanya berbinar tapi tidak ada rasa putus asa. Aku belajar memasak sendiri, menata dagangan sendiri,
bahkan mendorong gerobak sendiri setiap pagi. Semua ini bukan sekadar mencari uang, tapi juga untuk belajar tanggung jawab, menghargai usaha sendiri, dan menjaga mimpi. Rizky menahan decak kagum. Ia terbiasa dengan segala kemudahan, asisten pribadi, mobil mewah, segala fasilitas yang ia inginkan. Tapi gadis ini, dengan segala keterbatasannya, mampu menghadapi dunia yang keras dengan kepala tegak dan hati yang tulus. Aku punya mimpi, Aisyah melanjutkan. Suaranya semakin serius. Suatu hari, aku ingin punya usaha sendiri, warung kecil yang bisa membantu orang-orang seperti aku, dan tentu saja bisa menolong ibuku hidup lebih tenang. Aku ingin membuktikan bahwa hidup sederhana pun bisa bermakna. Rizky merasa ada sesuatu yang hangat menembus dadanya. Ia belum pernah melihat seseorang yang begitu kuat dan mandiri, tapi tetap rendah hati. Tanpa sadar, ia tersenyum dan menatap Aisyah lebih lama dari biasanya. Kalau begitu kakak benar-benar pantas untuk dicontoh. Rizky akhirnya berkata, ketekunanmu, cara kakak menjalani hidup, itu luar biasa. Aku jarang menemukan orang yang sekuat kakak. Aisyah tersipu, sedikit terkejut. Ah, kakak terlalu baik. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Rizky menggeleng pelan. Tidak, ini lebih dari sekadar melakukan kewajiban. Ini tentang karakter, tentang keberanian menghadapi hidup. Aku kagum padamu. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Hanya ada suara kendaraan dari jalan raya, aroma rempah nasi kuning, dan udara pagi yang menenangkan. Dalam keheningan itu, Rizky merasa semakin dekat dengan dunia Aisyah. Dunia yang sederhana, tulus, namun kuat. Dunia yang berbeda dari kemewahan yang ia tinggali. Namun terasa lebih nyata, lebih manusiawi. Rizky menyadari satu hal. Gadis penjual nasi kuning itu tidak hanya mengisi perutnya hari ini, tapi juga mulai mengisi hatinya dengan rasa kagum, ketertarikan, dan kekaguman yang tak bisa dijelaskan. Dunia Aisyah, dengan segala perjuangan dan mimpi kecilnya, telah berhasil menarik perhatian seorang bos muda yang selama ini hidup dalam kemewahan tanpa pernah merasakan kerasnya dunia seperti yang dialami Aisyah. Dan disitulah, di pinggir jalan yang sibuk itu, dua dunia yang berbeda semakin terasa dekat. Bukan karena kemewahan atau status, tapi karena ketulusan, mimpi, dan keberanian menjalani hidup. Ketertarikan yang tumbuh. Seiring hari berlalu, Rizky Mahendra tak bisa lagi menghapus bayangan Aisyah Kirana dari pikirannya. Setiap detail kecil tentangnya terus menghantui pikirannya. Senyum tulusnya, cara ia menata gerobak, suara lembutnya saat menyapa pelanggan, bahkan tatapan matanya yang jernih dan tegas. Di showroom, di antara kilauan mobil sport dan gemerlap kaca, Rizky tampak berbeda. Biasanya, ia penuh percaya diri dan fokus pada angka-angka, strategi bisnis, dan keuntungan, tetapi kini pikirannya sering melayang. Ia memikirkan bagaimana Aisyah menyiapkan nasi kuning di pagi hari, bagaimana ia menghadapi lelahnya dunia dengan kepala tegak, dan bagaimana ia mampu tersenyum meski hidupnya sederhana. Kenapa aku bisa begitu terpikat hanya pada gadis sederhana itu? Gumam Rizky dalam hati. Ia sadar ini bukan sekadar ketertarikan biasa. Ada kekaguman yang tumbuh perlahan, bercampur rasa penasaran dan kekaguman mendalam terhadap karakter Aisyah. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia anggap remeh. Cara Aisyah berbicara dengan orang asing dengan sopan tapi percaya diri, bagaimana ia tetap mandiri meski berat, dan bagaimana setiap tindakannya mencerminkan ketulusan yang langka. Rizky merasa ada kekuatan yang berbeda di gadis itu, kekuatan yang tidak bisa dibeli, kekuatan yang lahir dari perjuangan dan ketekunan. Rizky tersenyum sendiri saat mengingat percakapan kemarin. Ia menyadari bahwa dirinya ingin lebih dekat dengan Aisyah, bukan karena rasa kasihan atau sekadar penasaran, tapi karena ketertarikan yang tumbuh secara alami. Ia ingin mendengar lebih banyak tentang mimpinya, ingin melihat senyum itu lagi, ingin merasakan energi yang ia pancarkan. Di sisi lain, Rizky mulai menyadari dilema kecilnya, rahasia statusnya.
Ia ingin dekat dengan Aisyah, tapi tidak ingin kemewahan dan posisinya merusak ketulusan gadis itu. Ia mulai berpikir keras bagaimana caranya menjaga keseimbangan, agar ketertarikan ini bisa tumbuh secara alami, tanpa dipengaruhi oleh perbedaan dunia yang begitu kontras. Setiap kali Rizky menatap gerobak kecil di pinggir jalan, ia merasa ada dunia lain yang jauh lebih hangat daripada kilau showroomnya. Dunia itu sederhana, tulus, dan penuh kehidupan, dan Rizky ingin menjadi bagian dari dunia itu, meski hanya sesaat. Dalam hatinya, satu hal jelas, ketertarikan ini bukan sekadar rasa singkat. Ini sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya ingin mengenal Aisyah lebih jauh, memahami perjuangan dan mimpinya, dan, tanpa ia sadari, mulai jatuh hati. Dan begitu, di pagi yang sibuk, di antara hiruk-pikuk kota dan aroma nasi kuning yang hangat, benih ketertarikan tumbuh semakin kuat, menyiapkan langkah berikutnya dalam perjalanan dua dunia yang berbeda tapi kini mulai saling merasakan. Kevin mulai curiga. Di ruang kantor showroom yang dipenuhi mobil-mobil sport berkilau, Kevin Prasetya duduk di balik meja dengan setumpuk dokumen di depannya. Ia menatap layar laptop sambil menyadari sesuatu yang aneh. Beberapa hari terakhir, bosnya, Rizky Mahendra, sering datang lebih pagi dari biasanya. Tapi yang membuat Kevin heran bukan hanya waktu kedatangan, melainkan ekspresi wajah Rizky yang berbeda. Biasanya, Rizky datang dengan wajah serius, rapi, dan fokus pada strategi bisnis. Namun sekarang, setiap kali ia masuk, wajahnya tampak berbunga-bunga, matanya berbinar, dan senyumnya terlalu manis untuk seorang bos muda yang biasanya dingin dan tegas. Ini aneh, gumam Kevin, menutup laptopnya sejenak. Apa Rizky jatuh cinta? Lagi, pikirnya sambil tersenyum kecil. Ia menepuk meja, berusaha menahan tawa. Memang, Kevin tahu bosnya bukan tipe yang suka menunjukkannya, tapi perubahan ini jelas terlihat. Kevin mengamati dari jauh. Rizky berjalan pelan di antara mobil-mobil mewah, tapi matanya seperti tersedot oleh sesuatu di luar showroom. Kadang ia melamun sejenak, lalu tersenyum sendiri. Kevin mengernyit. Biasanya kalau mikirin bisnis, wajahnya tegang. Sekarang, wah, ini beda banget, batinnya. Saat Rizky duduk di sofa, Kevin mendekat. Bos, apa kabar pagi ini? Kok kelihatan santai sekali? Tanyanya sambil mencoba menyembunyikan rasa ingin tahu yang menggelora. Rizky tersadar dari lamunannya dan tersenyum tipis. Ah, ya, hanya sedikit pikiran saja, Kevin, jawabnya, sambil menutupi kegelisahannya. Kevin menepuk bahunya pelan, setengah bercanda. HMPH, pikiran atau perempuan ya, bos? Rizky hampir tersedak kopi yang ia pegang. Ia menatap Kevin, ragu-ragu, tapi akhirnya hanya tersenyum canggung. Hanya sesuatu yang menarik perhatian saja, jawabnya, memilih kata-kata yang aman. Kevin mengangkat alisnya, senyum tipis di wajahnya, jelas mulai mencurigai sesuatu. Menarik perhatian, ya? Aku rasa ini bukan soal mobil baru atau strategi showroom. Bos, kau jatuh cinta, ya? Rizky meneguk kopi, pura-pura tenang, tapi hatinya berdebar. Kevin selalu bisa membaca sikapnya, tapi kali ini Rizky memilih untuk tetap diam. Ia sadar rahasianya tentang Aisyah Kirana, gadis penjual nasi kuning yang telah mencuri hatinya, masih harus ia jaga. Kevin hanya tersenyum, setengah heran, setengah senang. Wah, bos, aku penasaran sama gadis ini. Semoga dia tahu, bosmu ini tidak main-main. Ia tertawa ringan, meninggalkan ruang kantor. Sementara Rizky hanya menatap keluar jendela, tersenyum tipis. Dan disitulah Kevin mulai menaruh perhatian, sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda pada bosnya, sesuatu yang mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidup Rizky. Namun Kevin belum tahu siapa gadis itu, dan ia hanya bisa menunggu sambil menebak-nebak. Di luar showroom, kehidupan Aisyah berjalan normal,
Tanpa ia sadar bahwa diam-diam, bos muda yang kaya raya itu kini mulai melibatkan hatinya dalam dunia yang sama sekali baru, dunia yang membuat Kevin penasaran dan tersenyum sendiri setiap pagi. Pertemuan tak terduga. Pagi itu, Aisyah Kirana sedang menata gerobaknya seperti biasa. Aroma nasi kuning dan rempah yang hangat menyebar di udara. Telepon genggamnya bergetar. Seorang pelanggan baru memesan nasi kuning untuk acara kecil perusahaan. Tanpa banyak bertanya, Aisyah menerima pesanan itu. Baginya, setiap pesanan adalah kesempatan untuk bekerja keras dan menabung sedikit demi sedikit untuk mimpinya. Beberapa jam kemudian, Aisyah mendorong gerobaknya menuju lokasi acara. Ia tidak tahu bahwa lokasi itu adalah showroom mobil mewah milik Rizky Mahendra. Gedung kaca besar, mobil sport berkilau, dan lantai marmer yang mengilap menyambutnya. Sesaat, Aisyah merasa canggung. Dunia mewah ini begitu berbeda dari jalanan dan kehidupan sederhana yang biasa ia jalani. Tanpa disadari, Rizky sedang memeriksa persiapan acara di showroom. Ia kaget ketika melihat gerobak nasi kuning itu masuk melalui pintu kaca. Matanya membesar sejenak, campuran antara keterkejutan dan kebahagiaan. Tidak mungkin, dia di sini, gumamnya dalam hati. Aisyah mendorong gerobak ke ruang yang disiapkan untuk konsumsi catering sederhana. Ia tersenyum sopan kepada beberapa staf yang menyambutnya. "Selamat pagi, saya bawa pesanan nasi kuning untuk acara ini," ucapnya dengan suara tenang, menata piring-piring di meja. Rizky berjalan mendekat, mencoba menenangkan detak jantungnya. Ia ingin menyapa, tapi juga takut reaksinya berlebihan. Namun Aisyah, yang sama sekali tidak mengetahui identitasnya, hanya tersenyum ramah. Senyum itu, yang kemarin sempat membuat Rizky terpaku, kembali menancap di hatinya, membuat ia lupa bahwa ia sedang berada di dunia yang seharusnya profesional dan serius. "Hai, Kak Aisyah." Rizky akhirnya memulai, dengan nada ringan agar tidak mengejutkan. Aisyah menoleh dan sejenak terkejut, lalu tersenyum sopan. "Oh, Kak, selamat pagi. Tidak menyangka bisa bertemu di sini," katanya sambil menata lauk tambahan. Ia masih mengira Rizky hanyalah salah satu tamu atau orang yang kebetulan ada di acara. Rizky tersenyum, menahan perasaan campur aduk antara bahagia dan canggung. "Aku juga tidak menyangka," jawabnya. "Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar di sini. Dan, kebetulan melihatmu." Aisyah menatapnya sebentar, tersipu kecil, dan kembali fokus pada pekerjaannya. Rizky melihat ketekunan dan kesederhanaannya yang sama seperti pagi pertama mereka bertemu. Ia merasa dunia ini terasa begitu nyata dan hangat dibandingkan kemewahan showroomnya yang biasanya sunyi dan formal. Sejenak, mereka berdua berdiri berdekatan, di tengah gedung kaca yang megah. Di antara kilauan mobil dan suara staf yang sibuk, ada keheningan yang terasa hangat. Rizky sadar bahwa kebetulan ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini adalah kesempatan untuk melihat sisi lain Aisyah, dunia yang selama ini hanya ia kenal dari gerobak kecil di pinggir jalan. Dan di momen itu, perasaan Rizky semakin kuat. Ia sadar, gadis sederhana yang ia temui di pagi hari kini ada di dunianya, dengan cara yang tak terduga, tak direncanakan, namun begitu nyata. Pertemuan tak terduga ini membuka babak baru dalam kisah mereka. Sebuah dunia mewah dan dunia sederhana kini bertabrakan, dan hati Rizky telah resmi jatuh, semakin tak bisa ia kendalikan. Kebenaran terungkap. Acara di showroom berjalan lancar. Para tamu menikmati sajian dan berkeliling melihat mobil-mobil sport yang berkilau, sementara Aisyah Kirana tetap sibuk menata nasi kuning dan lauk tambahan. Aroma rempah yang ia bawa kini menyatu dengan kemewahan ruangan, menciptakan kontras yang aneh namun menarik. Sambil menata piring terakhir, Aisyah menoleh ke arah seorang pria yang baru saja masuk, Rizky Mahendra. Matanya seketika membesar. Ia tersentak, jantungnya berdetak lebih cepat, dan dunia seakan berputar sedikit. Di hadapannya berdiri bukan hanya pria yang hangat dan ramah beberapa hari lalu, tetapi bos showroom mewah yang sangat terkenal.
Rizky tersenyum tipis, sadar akan keterkejutan Aisyah. Aisyah, aku rasa sudah waktunya aku jujur, ucapnya lembut. Aku adalah pemilik showroom ini. Aisyah menatapnya, kaget bercampur bingung. Kak, maksud kakak? Suaranya bergetar sedikit, tak mampu menyembunyikan perasaan campur aduknya. Ia merasa dunia yang selama ini ia kenal, dunia sederhana, dunia yang terasa aman, seketika bertabrakan dengan kenyataan mewah yang sama sekali berbeda. Rizky melangkah lebih dekat, dengan nada lembut tapi tegas. Aku tidak ingin kau melihatku dari status atau kemewahan. Aku ingin kau mengenalku sebagai diriku, sebagai manusia biasa. Tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikan siapa aku. Aisyah menggeleng, mencoba mencerna semua ini. Aku tidak tahu harus berkata apa. Selama ini aku menganggapmu hanya seseorang yang ramah, yang hangat. Suaranya hampir hilang di antara gemerlap mobil-mobil dan keramaian staf. Dan sekarang, kakak adalah pemilik semua ini. Rizky mengangguk, menatap matanya. Ya, tapi aku harap itu tidak mengubah apa yang kau rasakan. Aku masih orang yang sama yang kau kenal beberapa hari lalu, yang tertarik pada ketulusanmu, pada caramu menjalani hidup, dan pada senyummu yang membuatku terpaku. Aisyah menunduk sejenak, merasa campur aduk. Ia kagum, takut, dan bingung sekaligus. Dunia yang selama ini ia impikan, dunia sederhana, perjuangan mandiri, tiba-tiba bersinggungan dengan kemewahan yang tak pernah ia bayangkan. Namun ada satu hal yang ia rasakan jelas, ketulusan Rizky. Jadi, semua yang kakak lakukan, semua perhatian kakak, bukan karena aku, bukan karena aku penjual nasi kuning, tanyanya, hampir berbisik. Rizky tersenyum, menunduk sedikit. Justru karena itulah, aku ingin melihat siapa dirimu, bukan karena dunia atau statusmu. Aku ingin mengenalmu. Aisyah. Hati Aisyah berdebar. Ia merasa campur aduk antara kagum, takut, dan penasaran. Namun satu hal jelas di hatinya. Rasa kagum yang ia miliki terhadap Rizky sebelumnya tetap ada, bahkan kini menjadi lebih rumit, lebih dalam. Di tengah kilau mobil-mobil mewah dan aroma nasi kuning yang hangat, dua dunia yang berbeda kini benar-benar bertemu. Aisyah menyadari bahwa perasaan yang ia rasakan sebelumnya bukan sekadar kekaguman pada kebaikan Rizky. Ia mulai merasa sesuatu yang lebih dari itu. Rizky menatapnya, sabar, tulus, menunggu reaksi Aisyah. Ia tahu langkah selanjutnya akan menentukan apakah dunia mereka bisa bersatu, ataukah perbedaan status akan menjadi jurang yang sulit dijembatani. Dan disitulah, di tengah keindahan mewah showroom yang kontras dengan kesederhanaan gerobak nasi kuning, kebenaran telah terungkap, dan hidup mereka tidak akan sama lagi. Jarak yang muncul. Malam itu, setelah acara di showroom selesai, Aisyah Kirana duduk di bangku dekat gerobaknya yang sudah kembali ke pinggir jalan. Suasana kota yang mulai sepi membuat pikirannya semakin tenang, tapi juga semakin penuh dengan pertanyaan dan kegelisahan. Ia menatap piring-piring kosong yang tadi digunakan untuk sajian nasi kuning. Semua terasa aneh. Pagi tadi, ia hanya menjalankan pekerjaannya seperti biasa. Tidak pernah membayangkan akan berhadapan dengan pria yang ternyata pemilik showroom mewah itu. Kini, pikirannya dipenuhi dengan satu hal, rasa tidak pantas. Aku tidak pantas berada di dunia Kak Rizky. Gumamnya pelan, menunduk, hatinya campur aduk. Ia merasa kecil, sederhana, dan jauh dari kemewahan yang mengelilingi Rizky. Dunia yang ia jalani setiap hari, jalan sempit, gerobak nasi kuning, perjuangan mandiri, tiba-tiba terasa begitu berbeda, hampir seperti jurang yang memisahkan mereka. Aisyah mengingat senyum Rizky, tatapan matanya yang hangat, dan semua perhatian yang ia berikan padanya. Ia tahu pria itu tulus, tetapi rasa rendah diri menguasai pikirannya. Bagaimana bisa dia menyukai aku, seorang gadis yang hidupnya sederhana, yang bahkan tidak punya apa-apa dibandingkan dia, pikirnya.
Ia mencoba menenangkan diri, menyibukkan tangan dengan merapikan gerobak dan mencuci piring. Namun setiap gerakan terasa hampa. Hatinya tidak bisa lepas dari rasa canggung dan bingung. Ia ingin bersikap biasa, tapi kenyataan tentang dunia Rizky membuatnya takut. Takut perbedaan mereka terlalu besar. Takut akhirnya ia hanya menjadi penghalang bagi kebahagiaan Rizky. Di sisi lain, Aisyah juga merasa sedih karena ia tidak ingin menolak perasaan yang mulai muncul dalam dirinya. Ia menyukai Rizky, tetapi logikanya berteriak keras. Kau tidak pantas, Aisyah. Jangan biarkan dirimu terluka. Malam itu, di bawah lampu jalan yang hangat, Aisyah duduk sendiri, merasa dunia mereka berjarak lebih dari yang ia bayangkan. Ia menyadari satu hal, perasaan hati dan logika sedang bertarung. Hatinya ingin dekat, ingin percaya pada ketulusan Rizky, tapi pikirannya dipenuhi rasa rendah diri yang sulit diatasi. Sementara itu, jauh di dalam hatinya, ia juga merasa penasaran, mengapa seorang pria sehebat Rizky bisa begitu hangat padanya, begitu tulus memperhatikannya? Pertanyaan itu membuatnya tersenyum kecil, meski diselimuti rasa ragu. Disinilah titik awal jarak yang muncul. Bukan karena Rizky menolak atau dunia mereka tidak cocok, tetapi karena perasaan tidak pantas Aisyah sendiri yang mulai membangun tembok tipis di antara mereka. Dan tembok itu akan menjadi tantangan pertama bagi hubungan yang baru saja mulai tumbuh. Malam itu, Aisyah menatap langit kota, berharap bahwa suatu hari ia bisa menurunkan tembok itu, bahwa ia bisa membiarkan hatinya terbuka, meski jarak dan perbedaan dunia terasa begitu nyata. Keraguan di hati. Di showroom yang hening setelah malam panjang, Rizky Mahendra duduk sendiri di kursi kulit favoritnya, menatap kaca yang memantulkan cahaya kota. Biasanya, ia selalu yakin dengan semua keputusan, bisnis, strategi, dan bahkan kehidupan pribadinya. Namun kali ini, hatinya diliputi keraguan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak pertemuan tak terduga dengan Aisyah Kirana, perasaannya tumbuh semakin kuat. Setiap senyumnya, setiap kata tulus yang diucapkan Aisyah, terus menghantui pikirannya. Rizky menyadari satu hal, ia benar-benar jatuh hati. Tetapi bersamaan dengan itu, muncul ketakutan yang menjeratnya. Apa kalau aku terlalu jauh, dia akan menjauh dariku? Gumamnya pelan, menatap mobil-mobil mewah yang berdiri rapi di sekelilingnya. Ia tahu dunia mereka berbeda, satu penuh kemewahan, yang satu sederhana dan penuh perjuangan. Ia takut bahwa perbedaan itu akan menjadi jurang yang memisahkan mereka. Rizky mengingat tatapan Aisyah ketika mengetahui identitasnya. Meskipun gadis itu tersenyum tulus, ia tahu bahwa ada ketegangan tipis yang menyelimuti sikap Aisyah setelah kebenaran terungkap. Dan kini, bayangan itu membuat Rizky bertanya-tanya apakah ia terlalu banyak mengambil risiko dengan perasaan ini. Dia begitu tulus, begitu nyata, dan aku ingin tetap seperti ini di matanya. Tapi, apakah aku berhak? Bisiknya, suara hati yang terdengar lirih di ruang mewah itu. Ia takut bahwa kemewahannya, kekayaannya, dan status sosialnya akan membuat Aisyah merasa kecil atau tak pantas. Rizky menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia menyadari satu hal yang menakutkan sekaligus memikat. Ini bukan tentang bisnis, bukan tentang strategi, bukan tentang uang. Ini tentang hati. Dan hatinya tidak pernah mengalami keraguan seperti ini sebelumnya. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu kota yang berkelip, dan membayangkan Aisyah duduk sendirian di gerobaknya. Menatap malam dengan pikiran yang mungkin sama rumitnya. Ia ingin mendekat, ingin meyakinkan gadis itu, tapi ia juga takut langkahnya salah dan membuat jarak itu semakin besar. Di hati Rizky, muncul tekad kecil yang membara. Aku harus menemukan cara agar dia merasa nyaman. Cara agar dunia kita bisa bertemu tanpa membuatnya takut atau merasa tidak pantas. Namun di balik tekad itu, keraguan tetap menempel, seperti bayangan yang menari di antara cahaya gemerlap showroom. Rizky sadar, perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi satu hal pasti,
Ia tidak akan menyerah begitu saja. Hatinya telah memilih Aisyah, dan ia harus menemukan jalan untuk menyatukan dua dunia yang berbeda ini, dunia kemewahan dan dunia kesederhanaan yang tulus. Di malam yang sunyi itu, keraguan dan tekad saling bersaing di hati Rizky, menandai babak baru dalam kisah yang baru saja mulai tumbuh. Dukungan dari Mira. Siang itu, Aisyah Kirana duduk di tepi taman dekat gerobaknya, menatap gerobak yang sudah kosong setelah mengantar pesanan. Hatinya masih dipenuhi perasaan campur aduk, kagum, ragu, dan sedikit minder setelah menyadari perbedaan dunia antara dirinya dan Rizky Mahendra. Tepat saat ia termenung, sahabatnya, Mira, datang menghampiri dengan senyum hangat. Mira selalu menjadi pendengar yang baik, teman yang memahami Aisyah lebih dari siapapun. Tanpa basa-basi, Mira duduk di sampingnya. "Kau kelihatan murung, Ayah. Apa yang terjadi?" tanya Mira, menatap wajah sahabatnya dengan tatapan penuh perhatian. Aisyah menghela napas panjang. "Mira, aku tidak tahu harus bagaimana. Kak Rizky, dia orang kaya, pemilik showroom mewah. Sedangkan aku, hanya penjual nasi kuning. Rasanya aku tidak pantas berada di dekatnya," ucapnya lirih, menatap gerobak di depannya seolah mencari jawaban di sana. Mira tersenyum lembut, lalu menepuk bahu Aisyah. "Ayah, dengarkan aku. Latar belakang tidak menentukan harga dirimu. Kau itu kuat, mandiri, dan tulus. Orang seperti Kak Rizky bisa melihat itu. Bukan harta, bukan kemewahan. Dia melihat siapa dirimu sebenarnya." Aisyah menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Tapi Mira, dunia kami berbeda terlalu jauh. Bagaimana aku bisa membuatnya tetap nyaman dengan siapa aku?" Mira menggenggam tangan Aisyah dengan hangat. "Ayah, jangan biarkan rasa minder menghalangimu. Kau punya sesuatu yang tidak dimiliki dunia mewahnya. Ketulusan, keberanian, dan mimpi yang nyata. Itu yang membuatmu istimewa. Jangan pernah merasa rendah hanya karena orang lain punya lebih banyak materi." Aisyah menatap sahabatnya. Perlahan hatinya mulai tenang. Kata-kata Mira seperti cahaya kecil yang menerangi keraguan yang menumpuk di hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada perbedaan dunia, sehingga lupa pada kualitas dirinya sendiri, kesederhanaan dan ketulusan yang membuatnya unik. "Terima kasih, Mira. Aku rasa aku memang terlalu terjebak dalam rasa minder," ucap Aisyah, tersenyum tipis. "Aku akan mencoba melihat ini dari sisi lain, bahwa aku bisa tetap percaya diri, meski dunia kita berbeda." Mira tersenyum lebar. "Itulah ayah yang sebenarnya. Jangan lupa, kau layak dicintai karena siapa dirimu, bukan karena apa yang kau miliki atau tidak miliki. Dan aku yakin, Kak Rizky juga merasakan itu." Di bawah sinar matahari siang, Aisyah merasakan energi baru dalam dirinya. Persahabatan dan kata-kata Mira memberinya keberanian untuk melangkah maju, menerima perasaannya, dan menghadapi perbedaan dunia yang selama ini terasa menakutkan. Ia sadar bahwa jarak antara dirinya dan Rizky tidak harus menjadi penghalang. Selama ia percaya pada nilai dirinya sendiri, dunia mereka bisa bertemu setidaknya di hati. Dan di sanalah, di tepi gerobak sederhana yang penuh aroma rempah, Aisyah menemukan keberanian baru, sebuah tekad untuk menghadapi perasaan yang tumbuh dan menjembatani dua dunia yang berbeda. Usaha mendekat. Hari itu, Aisyah Kirana sedang menyiapkan gerobak nasi kuningnya di pinggir jalan, sambil menatap orang-orang yang berlalu lalang. Pagi yang cerah terasa biasa, namun hatinya sedikit lebih ringan setelah percakapan semalam dengan Mira. Ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan status Rizky dan fokus pada perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Tiba-tiba, langkah-langkah ringan terdengar di dekat gerobaknya. Ia menoleh dan terkejut. Rizky Mahendra berdiri di sana, tanpa mobil mewah atau aura kemewahan yang biasanya mengelilinginya. Ia hanya mengenakan pakaian kasual, membawa tas kecil, dan tersenyum hangat. "Hai, Ayah," sapanya ringan, seolah tidak ada jurang perbedaan yang harus diatasi.
Aku cuma ingin melihat apakah kau baik-baik saja. Aisyah tersipu, hampir tidak percaya. Kak, kau tidak perlu repot-repot. Aku baik-baik saja, kok. Rizky menggeleng. Bukan soal repot, tapi aku ingin menunjukkan sesuatu. Ia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan beberapa bungkus lauk tambahan yang ia siapkan sendiri. Aku tahu kau biasanya menyiapkan ini sendiri. Jadi aku ingin membantu sedikit. Hanya sedikit perhatian, bukan lebih. Aisyah terkejut. Tidak dengan uang atau kemewahan, tapi dengan perhatian tulus. Ia tersenyum tipis. Hati mulai hangat. Kakak, ini, terima kasih. Tapi aku bisa melakukannya sendiri. Rizky tersenyum, menatap matanya dengan lembut. Aku tahu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku peduli. Bukan karena aku bosmu atau kaya. Tapi karena aku benar-benar ingin dekat denganmu. Aku ingin kau merasa nyaman bersamaku. Tanpa harus memikirkan dunia kita yang berbeda. Aisyah menunduk sejenak. Merasakan ketulusan yang tulus dari Rizky. Kata-kata itu menembus keraguan dan rasa minder yang sering ia rasakan. Ia menyadari bahwa Rizky tidak ingin menaklukkan dunianya dengan kekayaan atau status, melainkan ingin masuk ke dunianya dengan ketulusan. Mungkin, aku bisa mencoba menerima bantuanmu, Kak, ucap Aisyah, tersenyum malu-malu. Tapi hanya sedikit, ya. Rizky tertawa ringan. Tentu, hanya sedikit. Aku tidak ingin mengambil alih duniamu. Mereka bekerja bersama. Menata nasi kuning, menambahkan lauk, dan berbagi tawa kecil. Suasana sederhana itu terasa hangat, jauh lebih nyata daripada kemewahan manapun. Rizky membuktikan bahwa kedekatan tidak ditentukan oleh uang, tapi oleh perhatian, ketulusan, dan kesediaan untuk hadir di sisi seseorang. Di hati Aisyah, perlahan muncul kepercayaan baru. Ia mulai merasa nyaman. Tidak lagi terlalu takut pada perbedaan dunia mereka. Dan di hati Rizky, ada rasa lega, karena ia menemukan cara untuk mendekati Aisyah tanpa mengandalkan status atau kemewahan. Hari itu menandai langkah pertama yang nyata dalam hubungan mereka. Sebuah langkah kecil, namun penuh makna, yang menunjukkan bahwa dunia mereka bisa bertemu, tidak karena kekayaan, tetapi karena hati yang tulus. Reza mulai mengganggu. Di balik gemerlap mobil-mobil mewah dan kesibukan showroom, Rizky Mahendra mulai merasakan bayangan ancaman yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Reza, seorang pesaing bisnis yang ambisius dan licik, diam-diam mulai menyoroti langkah-langkah Rizky. Hari itu, Rizky sedang menandatangani beberapa dokumen penting terkait ekspansi showroom ketika asistennya masuk tergesa-gesa. Bos, ada telepon dari salah satu vendor. Katanya mereka menerima tekanan dari Reza, dan beberapa pemasok mempertimbangkan kontrak mereka dengan kita, lapor asistennya. Rizky mengerutkan alis, menahan kemarahan yang mulai muncul. Reza, sudah mulai ikut campur lagi, gumamnya. Reza bukanlah orang baru dalam bisnisnya. Sejak lama, Reza selalu iri dengan kesuksesan Rizky dan berusaha menemukan celah untuk menjatuhkan reputasi dan bisnisnya. Tapi kini, ada hal yang lebih mengganggu. Reza tampaknya tidak hanya ingin menyerang bisnis, tetapi juga mulai menyelidiki kelemahan pribadi Rizky, rahasia yang selama ini dijaga rapat, termasuk hubungannya dengan Aisyah Kirana, gadis penjual nasi kuning yang mulai dekat dengannya. Rizky menatap dokumen di depannya, mencoba menenangkan pikiran. Ia tahu, jika Reza berhasil menemukan titik lemah, bisa saja bukan hanya bisnis yang terguncang, tapi juga hubungan yang baru ia bangun dengan Aisyah. Ia tidak ingin perbedaan dunia dan ketulusan yang baru mulai terjalin itu dirusak oleh orang licik seperti Reza. Ini serius, gumam Rizky, menutup dokumen dan menatap kota dari jendela kaca. Kalau Reza mulai menyerang secara pribadi, aku harus lebih hati-hati. Ia mulai merancang strategi untuk menghadapi ancaman itu, bukan dengan konfrontasi terbuka, tapi dengan langkah yang cerdas.
Rizky tahu bahwa Reza tidak bisa begitu saja menyerang hati nuraninya, dan ia harus menjaga Aisyah agar tetap aman dari intrik dunia bisnis. Sementara itu, di sisi lain kota, Aisyah tidak menyadari adanya bayangan ini. Pagi dan gerobaknya berjalan seperti biasa, mengantar pesanan nasi kuning dengan senyum tulus. Namun Rizky tahu, jika Reza sampai mengetahui kedekatannya dengan gadis sederhana itu, hal itu bisa menjadi masalah. Di malam harinya, Rizky duduk di ruang kantornya, menatap rencana Reza yang mulai beredar di pasar. Ia merasakan kombinasi antara amarah dan tekad. Ia tidak akan membiarkan seseorang merusak apa yang baru ia bangun, baik dalam bisnis maupun dalam hatinya. Dan disitulah, konflik baru mulai muncul. Ancaman dari Reza bukan hanya tentang keuntungan dan strategi, tapi juga ujian bagi hati Rizky yang sedang jatuh pada Aisyah. Pertanyaan yang muncul kini jelas. Apakah Rizky mampu menjaga bisnis dan cinta sekaligus, tanpa membiarkan Reza merusak keduanya? Fitnah dan kesalahpahaman. Pagi itu, Aisyah Kirana sedang menata gerobak nasi kuningnya ketika seorang pelanggan lama menyapanya. "Aisyah, aku dengar tentang bosmu," katanya dia. Banyak masalah dengan beberapa vendor, dan ada kabar dia tidak jujur," ucap pelanggan itu sambil menatap wajah Aisyah penuh kekhawatiran. Aisyah terkejut. Hatinya mendadak berdebar. "Tidak mungkin, Kak Rizky," gumamnya, menatap gerobaknya yang sederhana seolah mencari jawaban di sana. Kabar itu segera merayap masuk ke pikirannya. Selama ini, ia mengenal Rizky sebagai pria yang hangat, tulus, dan penuh perhatian, tidak seperti kabar yang ia dengar sekarang. Namun kata-kata itu mulai menimbulkan keraguan di hatinya. Kalau semua ini benar, apa yang selama ini aku rasakan? Apa selama ini aku salah menilai? Pikirnya. Tanpa sadar, rasa minder yang sebelumnya muncul karena perbedaan dunia kini kembali menyeruak, diperparah oleh kabar buruk yang belum tentu benar. Aisyah merasa kecil dan tak berdaya. Ia mulai mempertanyakan semua interaksi mereka. Senyum Rizky, perhatian yang diberikan, bahkan ketulusannya. Semua tampak abu-abu sekarang. Di sisi lain, Rizky sedang sibuk mengurus urusan vendor yang memang sedang diganggu oleh Reza. Ia tidak tahu bahwa fitnah itu sudah sampai ke telinga Aisyah. Ketika asistennya memberitahu bahwa kabar buruk itu mulai beredar, Rizky merasa cemas. Jika Aisyah sampai mendengar ini, aku takut dia ragu padaku. Aku harus bertindak cepat, gumamnya. Aisyah mencoba menenangkan diri, tetapi hatinya tak bisa menahan perasaan campur aduk. Ia mulai menjauh, menatap gerobak dan jalanan dengan tatapan kosong. Setiap orang yang lewat seakan membawanya jauh dari kenyamanan hatinya, dan bayangan kabar buruk itu terus menghantui. Ia merasa bingung, apakah ia harus percaya pada kata-kata orang, atau pada pengalaman dan perasaan yang ia rasakan selama ini dengan Rizky? Rasa cinta dan kagum yang ia miliki kini tertahan oleh kabar fitnah yang datang terlalu cepat, terlalu keras. Sementara itu, Rizky menyiapkan langkah untuk menjelaskan semuanya. Ia tahu bahwa kesalahpahaman ini bisa menjadi jurang besar di antara mereka jika tidak segera diatasi. Namun ia juga tahu, untuk membuktikan kebenaran dan ketulusannya, ia harus berhati-hati, tidak dengan kekayaan atau statusnya, tapi dengan tindakan nyata yang bisa meyakinkan Aisyah. Di tengah kesunyian malam yang menyelimuti kota, hati Aisyah dan Rizky berada di dua sisi. Satu diliputi keraguan, satu lagi dipenuhi tekad. Dan konflik ini menjadi titik awal ujian baru, bukan hanya bagi perasaan mereka, tetapi juga bagi kesabaran, kepercayaan, dan kekuatan cinta yang perlahan tumbuh di antara dua dunia yang berbeda. Hati yang terluka. Sejak kabar buruk itu sampai ke telinga Aisyah Kirana, ia merasa hatinya tidak tenang. Setiap kali teringat pada Rizky Mahendra, campur aduk antara kagum, rasa percaya, dan keraguan kini berubah menjadi kehati-hatian. Ia tidak ingin terluka lagi, dan ia tidak ingin terbuai oleh ketulusan yang mungkin hanya ilusi. Pagi itu, Aisyah menata gerobak nasi kuningnya dengan tenang,
tetapi matanya tampak jauh dan dingin. Ia sengaja menjaga jarak, tidak lagi menyapa Rizky dengan hangat seperti dulu, dan hanya tersenyum tipis saat ia melihatnya. Rizky merasakan perubahan itu segera. Saat ia mendekat dengan senyum seperti biasanya, berharap bisa bercanda ringan atau membantu menata gerobak, Aisyah hanya menatapnya sekilas dan kembali fokus pada pekerjaannya. "Hai, Ayah, kau baik-baik saja?" Rizky mencoba terdengar santai, tetapi nada suaranya menutupi kekhawatiran yang mengintai. Aisyah mengangguk pelan, menjaga jarak. "Baik, Kak, aku sibuk menata ini dulu," ucapnya, menahan suara yang sedikit bergetar. Rizky terdiam sejenak, menatap gerobak dan sosok Aisyah yang dulu selalu membuat hatinya hangat. Kini, ada tembok yang terasa tebal, tak terlihat namun nyata, memisahkan mereka. Hati Rizky tersayat. Ia merasakan kehilangan semangat, bukan karena pekerjaannya atau bisnis, tetapi karena jarak yang tiba-tiba muncul dari gadis yang baru. Ia mulai jatuh hati. Ia mencoba menahan diri. Ia tahu bahwa Aisyah terluka, terombang-ambing antara rasa percaya dan keraguan. Tetapi melihatnya menjaga jarak, Rizky merasakan kekosongan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia terbiasa mengendalikan segalanya, tapi kali ini, hatinya tak berdaya. Rizky menunduk sebentar, menatap piring-piring nasi kuning di meja. Ia sadar satu hal, tidak ada uang, status, atau kekuasaan yang bisa menjembatani perasaan yang terluka. Ia harus menemukan cara untuk membuktikan ketulusannya, bukan dengan materi, tapi dengan tindakan nyata, dan kesabaran yang tulus. Aisyah, di sisi lain, menunduk, menatap gerobaknya, dan merasakan dilema yang sama. Perasaannya terhadap Rizky tidak hilang, namun rasa sakit dan keraguan membuatnya memilih menjauh. Ia ingin melindungi hatinya sendiri, meski itu berarti menahan perasaan yang sebenarnya mulai tumbuh. Di tengah keheningan pagi dan aroma nasi kuning yang hangat, dua hati yang dulu saling mendekat kini berada di dua sisi yang berbeda. Satu terluka, satu kehilangan semangat, dan keduanya harus menemukan cara untuk menembus tembok yang muncul tiba-tiba di antara mereka. Dan disitulah, cerita mereka mencapai titik sulit pertama. Ketulusan diuji, hati terluka, dan jarak mulai terasa nyata, meski cinta itu masih ada di antara mereka. Pengakuan jujur. Senja mulai menyelimuti kota, menyiram cahaya keemasan yang hangat di jalanan dan gedung-gedung tinggi. Di pinggir jalan tempat gerobak nasi kuning berdiri, Aisyah Kirana menata dagangannya untuk pulang. Hatinya masih berat setelah beberapa hari menjaga jarak. Ia merasa bersalah pada dirinya sendiri karena perasaan yang tetap ada untuk Rizky Mahendra. Namun ia juga takut terluka lagi. Tiba-tiba, langkah mantap terdengar. Rizky berdiri di hadapannya. Kali ini tanpa senyum tipis atau kata-kata ringan. Ada sesuatu yang berbeda, serius, tulus, dan sepenuh hati. "Aisyah, bolehkah aku bicara sebentar?" Rizky memulai, suaranya lembut tapi tegas. Aisyah menatapnya, jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas sejenak, menunggu apa yang akan Rizky katakan. "Ya, kakak mau bicara apa?" ucapnya, nada suara bergetar tipis. Rizky menghela napas panjang, menatap mata Aisyah tanpa ragu. "Selama ini, aku terlalu takut. Takut kau akan menjauh. Takut perbedaan dunia kita akan membuatmu ragu. Tapi aku tidak bisa lagi menahan perasaanku. Aku harus jujur." Aisyah menunduk sebentar. Hatinya bergetar. Namun ia diam, membiarkan Rizky melanjutkan. "Aisyah, aku menyukaimu. Aku menyukaimu bukan karena kau penjual nasi kuning, bukan karena dunia yang sederhana ini, tapi karena siapa dirimu. Karena ketulusanmu, keberanianmu, dan senyum yang selalu membuatku terpaku. Aku ingin kau tahu, semua yang kulakukan selama ini, bukan untuk menunjukkan kekayaanku, bukan untuk membuatmu terkesan, tapi untuk dekat denganmu, menghargaimu, dan mendukungmu." Aisyah menatap Rizky. Air mata mulai menggenang di sudut matanya.
Kata-kata itu menembus keraguan dan tembok yang selama ini ia bangun. Ia merasa hangat, dihargai, dan dicintai, bukan oleh status atau kekayaan, tapi oleh hati yang tulus. Rizky menambahkan, suaranya lembut tapi mantap. Aku tidak akan memaksamu, Aisyah. Aku hanya ingin kau tahu apa yang kurasakan. Aku ingin kau percaya padaku, bukan pada dunia atau statusku, tapi pada aku, yang selalu ingin melihatmu bahagia. Aisyah menunduk sejenak, menahan air matanya. Hatinya gemetar, namun ia merasakan ketulusan yang tak terbantahkan. Ia tersenyum tipis, suara hampir berbisik. Kak, aku juga menyukaimu. Tapi aku takut perbedaan kita terlalu jauh. Rizky menggenggam tangan Aisyah perlahan, menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. Perbedaan dunia tidak akan memisahkan kita. Aku ingin berada di sisimu, mendukungmu, dan membuatmu merasa aman. Aku janji, semua ini bukan soal kekayaan, tapi soal kita, hati kita. Di bawah sinar senja yang hangat, dua hati yang sempat terpisah oleh keraguan dan jarak kini mulai bersatu. Tidak ada kemewahan, tidak ada status, hanya ketulusan, keberanian untuk jujur, dan cinta yang tumbuh perlahan. Dan saat senja itu berlabuh menjadi malam, Aisyah dan Rizky berdiri berdua, tangan saling menggenggam, merasakan awal dari kisah cinta yang tulus, yang kini tidak lagi terganggu oleh keraguan atau jarak, hanya oleh hati yang berani mengakui perasaan yang sesungguhnya. Air mata dan kejujuran. Malam itu, suasana kota tenang. Lampu jalan memantul di aspal basah karena hujan sore. Aisyah Kirana duduk di bangku taman, menatap gerobak yang sudah ditutup. Hatinya masih berat, meski perasaannya pada Rizky Mahendra jelas dan tulus. Rizky duduk di sampingnya, menatap Aisyah dengan lembut. Ia tahu ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Diam-diam, ia merasakan ketakutan yang belum ia pahami sepenuhnya. Ketakutan bahwa jarak dan dunia mereka yang berbeda masih membayang di pikirannya. Ayah, aku harus jujur. Suara Aisyah terdengar bergetar. Matanya mulai basah. Aku takut, Kak. Takut kalau dunia kita terlalu berbeda. Aku takut. Aku akan tersesat di duniamu yang mewah. Takut tidak bisa mengimbangi kakak. Takut, aku malah jadi beban. Rizky menatapnya diam sejenak. Hatinya tersentuh. Ia meraih tangan Aisyah, menggenggamnya lembut, menenangkan. Aisyah, dengarkan aku. Aku tidak ingin kau merasa seperti itu. Dunia kita berbeda. Iya, tapi aku tidak peduli dengan itu. Aku peduli padamu. Hanya padamu. Aisyah menunduk. Air mata mulai menetes di pipinya. Ia merasa lega karena akhirnya bisa mengungkapkan perasaannya. Sekaligus takut bahwa ketakutan itu akan membuat Rizky mundur. Setiap kali aku bersama kakak, aku bahagia. Tapi aku tidak bisa menahan rasa minder ini. Aku takut, Kak. Takut kalau aku membuatmu kecewa. Aisyah mengaku dengan suara hampir berbisik. Rizky menatap matanya. Hatinya terbuka sepenuhnya. Ayah, kau tidak akan membuatku kecewa. Aku jatuh cinta padamu karena siapa dirimu, bukan karena statusmu, pekerjaanmu, atau dunia yang kau jalani. Aku ingin kau percaya bahwa aku ingin kau tetap menjadi dirimu, tulus, kuat, dan apa adanya. Aisyah menatapnya, air mata mengalir. Namun kali ini bukan hanya sedih atau cemas, ada kelegaan yang hangat di hati. Ia merasakan ketulusan Rizky, dan kata-katanya menembus tembok keraguan yang selama ini menahan hatinya. Aku ingin percaya, Kak. Aisyah tersenyum sambil menahan air matanya. Aku ingin berani melangkah bersamamu, meski dunia kita berbeda. Rizky menariknya perlahan ke dalam pelukan hangat. Itulah yang aku mau. Ayah, kita akan jalani ini bersama, tanpa harus takut. Aku di sini untukmu, selalu. Di bawah hujan yang mereda, dengan lampu kota memantul di jalanan,
Dua hati yang sempat dirundung ketakutan kini saling membuka diri sepenuhnya. Air mata Aisyah bukan lagi tanda keraguan, tapi bukti keberanian untuk jujur. Dan di sana, di tengah dunia yang kontras, antara kesederhanaan gerobak nasi kuning dan kemewahan yang dimiliki Rizky, mereka menemukan satu hal yang menyatukan mereka: kejujuran hati, ketulusan cinta, dan keberanian untuk saling percaya. Janji untuk setara. Pagi yang cerah menyinari kota. Namun suasana hati Aisyah Kirana masih dipenuhi campur aduk. Setelah pengakuan malam sebelumnya, hatinya lega, tapi masih tersisa sedikit rasa takut. Ia ingin percaya sepenuhnya pada Rizky Mahendra, namun bayangan perbedaan dunia mereka membuatnya berhati-hati. Rizky menatapnya dengan mata hangat saat mereka duduk di bangku taman dekat gerobak nasi kuning. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Aisyah, aku ingin membuat satu janji," katanya dengan suara tegas namun lembut. Aisyah menatapnya, penasaran. "Janji apa, Kak?" tanyanya, sedikit ragu. Rizky menunduk, menatap matanya. "Aku berjanji, aku tidak akan pernah memandangmu dari status, kekayaan, atau dunia yang kau jalani. Aku tidak peduli kau hanya seorang penjual nasi kuning, dan aku bukan hanya bos showroom mewah. Yang aku pedulikan hanyalah dirimu, hati, ketulusan, dan perasaanmu." Aisyah menahan air mata, merasakan hangatnya kata-kata itu menembus keraguan yang selama ini membayangi hatinya. "Kak, aku takut dunia kita berbeda. Takut aku tidak bisa setara dengan kakak," ucapnya. Suara bergetar lembut. Rizky menggenggam tangannya, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aisyah, setara bukan tentang harta atau status. Setara adalah tentang saling menghargai, saling percaya, dan saling mendukung. Aku ingin kita berjalan berdampingan, tanpa ada rasa minder atau takut, hanya kejujuran dan cinta yang tulus." Aisyah tersenyum tipis, hatinya perlahan terasa ringan. Ia merasa didengar, dihargai, dan bukan sekadar objek kekaguman. Kata-kata Rizky memberinya keyakinan bahwa dunia mereka bisa bersatu, bukan karena status, tapi karena hati yang setara. "Kalau begitu, aku percaya, Kak," ucapnya akhirnya, menatap mata Rizky dengan senyum hangat. "Aku ingin berjalan bersamamu, sebagai setara, bukan karena dunia kita." Rizky tersenyum, merasakan lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Itulah yang aku mau, Aisyah. Aku ingin kau merasa nyaman menjadi dirimu sendiri, tanpa harus menyesuaikan diri dengan kemewahanku. Kita akan saling menopang, saling menghargai, dan membangun kebahagiaan dari hati, bukan dari status." Di bawah sinar matahari pagi, di tepi gerobak sederhana yang kini menjadi saksi bisu perjalanan mereka, dua hati yang berbeda dunia berjanji untuk setara. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kemewahan yang mendominasi, hanya kejujuran, rasa hormat, dan cinta yang tulus yang menyatukan mereka. Dan pada hari itu, Aisyah merasa percaya diri untuk melangkah lebih dekat, sementara Rizky merasakan ketenangan yang baru. Janji itu bukan sekadar kata-kata, tapi fondasi bagi cinta yang akan terus tumbuh tanpa memandang dunia, hanya hati mereka. Ujian terbesar. Hari itu, Rizky Mahendra berdiri di ruang kantornya, menatap tumpukan dokumen yang berserakan di mejanya. Wajahnya tegang, namun matanya tetap menahan tekad. Ini bukan sekadar masalah biasa. Ini adalah ujian terbesar yang pernah ia hadapi. Sejak beberapa minggu terakhir, Reza semakin gencar menyerang. Vendor-vendor penting mulai ragu, beberapa kontrak besar terancam batal, dan reputasi showroom yang selama ini dibangun dengan susah payah mulai terguncang. Bahkan beberapa mitra lama menghubungi Rizky, mempertanyakan stabilitas bisnisnya. "Aku hampir kehilangan semuanya," gumam Rizky, menutup mata sejenak. Ia merasakan tekanan yang menumpuk, bukan hanya dari bisnis, tapi juga dari tanggung jawab terhadap karyawan dan reputasi yang harus dijaga. Di sisi lain, Aisyah Kirana merasakan ketegangan yang sama,
meski ia hanya bisa mendengar cerita dari Rizky saat mereka bertemu. Hatinya cemas, namun ia tetap berusaha mendukung. Ia tahu, ini adalah ujian bagi pria yang dicintainya, bukan sekadar soal uang atau status, tapi soal keteguhan hati Rizky menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Rizky memanggil beberapa staf kunci untuk rapat darurat. Kita harus berpikir cepat, solid, dan cerdas. Reza mencoba menghancurkan kita dengan tekanan dan fitnah. Tapi kita akan tunjukkan bahwa showroom ini bukan hanya soal mobil, tapi soal integritas dan kerja keras kita, tegasnya. Meski tegas, hati Rizky berat. Ia tahu bahwa setiap langkah salah bisa membuat bisnis yang selama ini menjadi kebanggaannya runtuh. Bahkan hubungannya dengan Aisyah bisa ikut terdampak jika ia terlalu larut dalam tekanan. Sore itu, Rizky berjalan ke gerobak Aisyah. Matanya lelah, namun senyumnya tetap berusaha menenangkan. Ayah, aku harus fokus menghadapi masalah besar ini. Tapi aku ingin kau tahu, aku tetap ingin kau di sisiku, ucapnya lembut. Aisyah menatapnya, merasakan beratnya beban itu. Kak, aku tahu. Aku akan mendukung kakak sebisa aku. Aku percaya kakak bisa melewati ini, jawabnya, menepuk tangan Rizky dengan penuh keyakinan. Walau hanya dengan kata-kata sederhana, ia mencoba menjadi kekuatan bagi Rizky. Malam itu, Rizky duduk sendirian di kantor, menatap kota yang terang oleh lampu-lampu. Masalah ini bukan sekadar ujian bisnis, ini ujian bagi keteguhan hati, bagi kesabaran, dan bagi kemampuan menjaga keseimbangan antara cinta dan tanggung jawab. Ia tahu satu hal pasti, jika ia menyerah, bukan hanya showroom yang hilang, tapi juga kepercayaan diri dan mimpinya untuk membuktikan bahwa dunia mereka bisa bersatu. Tapi jika ia bertahan, ia akan menunjukkan kepada Reza, kepada dunia, dan kepada Aisyah, bahwa ketulusan hati dan kerja keras bisa melewati ujian terbesar sekalipun. Dan disinilah, di tengah tekanan dan ancaman kehilangan, Rizky menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya, bukan hanya untuk bisnis, tapi juga untuk cinta dan masa depan yang ingin ia bangun bersama Aisyah. Aisyah membuktikan diri. Malam itu, Rizky Mahendra duduk di kantornya, menatap layar komputer yang penuh laporan dan ancaman kontrak yang hampir hilang. Tekanan dari masalah bisnis semakin menumpuk, dan rasa lelah menghimpit pikirannya. Ia merasa dunia seakan menekan dari semua sisi, tanggung jawab pada karyawan, reputasi, dan mimpinya yang hampir hancur. Di tengah kesunyian itu, langkah ringan terdengar di depan pintu. Aisyah Kirana muncul, membawa secangkir kopi hangat dan senyum yang menenangkan. Mata Rizky menatapnya, sedikit terkejut sekaligus lega. Ayah, aku pikir kakak butuh ini, ucap Aisyah sambil meletakkan kopi di meja. Ia menatap Rizky dengan tatapan penuh perhatian, seakan ingin memberi kekuatan hanya dengan keberadaannya. Rizky tersenyum tipis, meski lelahnya masih terlihat. Ayah, kau di sini? Gumamnya, sedikit tidak percaya. Aisyah mengangguk. Aku di sini, Kak. Aku tidak akan pergi. Kau tidak perlu menghadapi semua ini sendiri, ujarnya tegas. Kata-katanya sederhana, tapi penuh makna. Ia membuktikan bahwa kesetiaan tidak diukur dari status, uang, atau kemewahan, tetapi dari ketulusan hati dan keberanian hadir saat orang yang dicintai sedang terpuruk. Rizky menunduk, merasakan hangatnya kehadiran Aisyah menenangkan hatinya yang gundah. Ia menyadari satu hal, keberadaan Aisyah adalah kekuatan yang lebih besar daripada semua kontrak dan laporan bisnis. Terima kasih, Ayah. Aku tidak tahu apa jadinya jika kau tidak di sisiku sekarang, ucap Rizky, suara serak karena campuran lelah dan haru. Aisyah tersenyum lembut, menepuk bahu Rizky. Kakak tidak sendirian. Kita akan lalui ini bersama. Aku percaya pada kakak, pada kemampuan kakak menghadapi semuanya. Malam itu, mereka duduk bersama, menyusun strategi dan berbagi ide. Aisyah mungkin tidak memiliki pengalaman bisnis seperti Rizky,
Tetapi ketulusan dan keyakinannya memberi Rizky energi baru. Ia merasa semangatnya kembali bangkit, bukan karena kekuatan finansial atau kekuasaan, tetapi karena kepercayaan dan dukungan seseorang yang tulus mencintainya. Beberapa jam kemudian, Rizky menatap Aisyah dengan mata yang bersinar. "Ayah, kau tahu tidak, kehadiranmu malam ini lebih berarti daripada semua rencana dan strategi. Kau membuatku yakin bahwa kita bisa melewati ini semua." Aisyah tersenyum, hatinya hangat. Ia merasa berhasil membuktikan dirinya, bukan dengan uang atau status, tetapi dengan kesetiaan, perhatian, dan keberanian untuk berdiri di sisi orang yang dicintai di saat terpuruk. Di malam yang hening itu, dua hati yang berbeda dunia menemukan kekuatan dalam satu sama lain. Ujian terbesar yang datang bukan lagi beban yang menekan Rizky sendirian. Sekarang ada Aisyah di sisinya, menjadi cahaya yang menuntunnya melewati kegelapan dan tekanan. Dan disitulah, Aisyah membuktikan diri, kesetiaan, keberanian, dan cinta yang tulus mampu menguatkan hati orang yang paling terpuruk sekalipun. Kebangkitan. Pagi itu, Rizky Mahendra berdiri di depan showroom yang kini kembali hidup. Mobil-mobil mewah berderet rapi, lampu-lampu menyala, dan suasana yang semula tegang kini mulai berganti dengan energi positif. Setelah berminggu-minggu menghadapi tekanan dari Reza dan hampir kehilangan segalanya, akhirnya kerja keras, strategi, dan ketekunan membuahkan hasil. Rizky menatap sekeliling, merasakan kepuasan yang sulit diungkapkan. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar keberhasilan bisnis semata, tapi bukti keteguhan dan keberanian untuk tidak menyerah saat menghadapi ujian terbesar. Beberapa minggu terakhir memang berat. Rizky harus bernegosiasi dengan vendor, memperbaiki reputasi yang sempat goyah, dan membangun kembali kepercayaan karyawan serta mitra. Setiap malam habis dengan rapat dan strategi, tetapi ia tidak pernah menyerah. Ia tahu, kesuksesan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua orang yang mempercayainya, termasuk Aisyah. Saat ia melangkah masuk ke showroom, Aisyah Kirana sudah menunggu di pintu. Wajahnya berseri-seri, senyum hangatnya memberi Rizky semangat lebih. Tanpa kata-kata panjang, Aisyah menggenggam tangannya. "Kau berhasil, Kak," ucapnya lembut, matanya berbinar. "Aku tahu kakak bisa melewati semua ini." Rizky tersenyum, hatinya lega. "Tidak hanya aku tidak akan bisa melewati ini tanpa kau di sisiku. Ayah, dukunganmu membuatku tetap kuat, tetap fokus, dan tidak menyerah." Aisyah tersipu, menunduk sebentar. "Aku hanya berdiri di sisimu. Aku percaya padamu. Tapi ini semua kerja keras kakak." Rizky menatapnya dalam-dalam, merasakan campuran lega, bangga, dan bahagia. Ujian yang paling berat telah dilalui. Reza tidak lagi bisa mengancam, dan showroom kembali berdiri kokoh, menjadi simbol ketekunan dan kesetiaan. Malam itu, mereka berdiri di balkon showroom, menatap kota yang gemerlap. Suasana hati mereka begitu hangat, bukan karena kemewahan atau status, tapi karena keberhasilan bersama menghadapi ujian dan rasa percaya yang tak tergoyahkan. Rizky memeluk Aisyah erat. "Ayah, kita bangkit bersama. Dunia kita berbeda, tapi hati kita satu. Aku ingin kita selalu seperti ini, saling mendukung, saling percaya, dan selalu bersama menghadapi apapun." Aisyah tersenyum, matanya berbinar oleh kebahagiaan dan rasa lega. Ia tahu bahwa kebangkitan ini bukan sekadar kemenangan bisnis, tetapi kemenangan hati mereka. Dua dunia yang berbeda kini mulai berjalan seiring, saling memperkuat dan menyatukan mereka. Dan di sana, di tengah kesibukan showroom yang kembali hidup, Rizky dan Aisyah merasakan kemenangan yang lebih dari sekadar materi, kemenangan yang lahir dari kerja keras, ketulusan, dan cinta yang tulus. Pengakuan di depan semua. Siang itu, showroom Rizky Mahendra penuh dengan karyawan, mitra bisnis, dan beberapa tamu undangan untuk acara peluncuran mobil terbaru.
Suasana resmi dan gemerlap mobil-mobil mewah seakan menjadi latar untuk sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis. Rizky berdiri di panggung kecil, mengenakan setelan rapi. Ia menatap sekeliling, merasa jantungnya berdebar, bukan karena acara itu, tapi karena seseorang yang sangat ia cintai hadir di sana. Aisyah Kirana, dengan senyum sederhana namun hangat, duduk di barisan depan. Rizky menghela napas, menenangkan diri, lalu memulai dengan suara mantap. Teman-teman, rekan-rekan, hari ini bukan hanya tentang peluncuran mobil terbaru, tapi juga tentang hal yang sangat penting bagiku. Semua orang menoleh, penasaran. Rizky menatap Aisyah, hatinya dipenuhi keberanian dan ketulusan. Selama beberapa bulan terakhir, aku mengenal seseorang yang luar biasa. Seseorang yang tidak aku lihat dari dunia atau statusnya, tapi dari hatinya. Seseorang yang membuatku ingin menjadi lebih baik setiap hari. Dan orang itu adalah Aisyah Kirana. Aisyah menunduk sejenak, wajahnya memerah. Suasana di ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada Aisyah, dan beberapa karyawan bahkan tersenyum hangat, menyadari betapa tulusnya perasaan Rizky. Rizky melanjutkan, suaranya lebih lembut namun tegas. Aku mencintainya bukan karena latar belakangnya, bukan karena status, atau apapun yang bersifat materi, tapi karena ketulusan, keberanian, dan kebaikan hatinya. Aisyah, aku ingin kau tahu bahwa aku ingin kita berjalan bersama, saling mendukung, saling percaya, dan setara dalam hati, bukan karena dunia kita berbeda. Aisyah menatap Rizky dengan mata berkaca-kaca. Hatinya berdebar luar biasa. Ia merasakan ketulusan yang menembus semua keraguan yang pernah ada. Dengan suara lembut, namun jelas, ia membalas. Kak, aku juga mencintaimu. Aku ingin berjalan bersamamu, bukan karena dunia kita, tapi karena hati kita. Rizky tersenyum lebar, melangkah mendekat dan menggenggam tangan Aisyah di depan semua orang. Para tamu melihat interaksi mereka dengan hangat, sebagian tersenyum, sebagian memberikan tepuk tangan kecil. Suasana showroom yang biasanya penuh profesionalisme kini terasa lebih hidup, hangat, dan penuh cinta. Ini bukan sekadar pengakuan pribadi, kata Rizky lagi, menatap mata Aisyah, tapi juga janji bahwa kita akan saling menghargai, saling mendukung, dan berjalan bersama sebagai setara, tanpa memandang dunia luar. Aku ingin semua orang tahu, bahwa wanita ini adalah yang aku cintai, yang selalu menjadi inspirasiku. Aisyah tersenyum, hati dan matanya penuh kebahagiaan. Ia tahu, dunia mereka yang berbeda tidak lagi menjadi penghalang. Dengan keberanian Rizky mengumumkan cintanya secara terbuka, jarak dan keraguan yang dulu menghantui kini sirna. Dan di tengah showroom mewah itu, dua hati yang berbeda dunia berdiri bersama, setara, tulus, dan saling percaya, mengukir awal dari kisah cinta yang kini tidak lagi harus disembunyikan. Bisik-bisik sosial. Pagi itu, showroom Rizky Mahendra kembali ramai. Para tamu undangan dari lingkaran bisnis dan sosial elit hadir, berbincang santai sambil mengamati mobil-mobil mewah yang dipajang. Di antara mereka, ada beberapa yang tidak bisa menahan bisik-bisik dan pandangan sinis saat melihat Aisyah Kirana. Aisyah berdiri di dekat Rizky, mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Ia menyadari tatapan-tatapan itu, bisik-bisik yang terdengar samar. Dia siapa? Bisa dekat dengan Rizky? Atau, seorang penjual nasi kuning, benar-benar berbeda dunia. Sekilas, hatinya terketuk. Namun ia menegakkan kepala, menatap lurus ke depan, dan menarik napas dalam-dalam. Ia tidak ingin orang-orang itu memengaruhi perasaannya atau membuatnya mundur. Rizky yang melihatnya tersenyum tipis, menaruh tangan di pundaknya. Ayah, jangan pedulikan mereka. Aku mencintaimu karena siapa dirimu, bukan karena dunia mereka atau kata-kata mereka. Aisyah mengangguk perlahan, hatinya hangat. Kata-kata Rizky memberinya kekuatan untuk tetap tegar. Ia menyadari satu hal penting,
Harga dirinya dan cinta mereka tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, tetapi oleh ketulusan hati dan hubungan mereka sendiri. Seiring acara berjalan, beberapa tamu mendekati mereka, mencoba menyindir Aisyah dengan nada halus. Namun ia menanggapi dengan sopan dan percaya diri, tersenyum hangat kepada semua orang. Tanpa menyakiti, tanpa membalas sinis, hanya ketegaran yang tulus dan elegan. Rizky memperhatikan setiap gerak-gerik Aisyah dengan bangga. Ia tahu, menghadapi lingkaran elit yang sinis bukan hal mudah, apalagi bagi seseorang dari dunia yang sederhana. Namun Aisyah menunjukkan bahwa ia tidak akan tergoyahkan, bahwa ia layak mendapatkan rasa hormat karena keberanian dan ketulusannya. Di akhir acara, beberapa tamu yang tadinya meremehkan mulai melihatnya dengan mata berbeda. Bukan karena Aisyah mencoba menyesuaikan diri, tapi karena ketegaran dan kesopanan yang dipancarkannya. Ia menunjukkan kekuatan karakter dan harga diri, yang jauh lebih berharga daripada kemewahan dunia. Malam itu, saat showroom mulai sepi, Rizky memeluk Aisyah dari belakang. "Ayah, kau luar biasa," bisiknya lembut. "Kau tetap tegar menghadapi semua orang. Itu yang membuatku makin mencintaimu." Aisyah tersenyum, menyandarkan kepalanya pada bahu Rizky. "Kak, aku hanya ingin tetap menjadi diriku. Kalau kau di sisiku, aku merasa aman, tidak takut pada siapapun." Dan disitulah, Aisyah membuktikan bahwa ketegaran, kesopanan, dan kepercayaan diri mampu menghadapi bisik-bisik sosial, bahkan dari dunia yang tampak jauh berbeda. Ia bukan hanya sekadar wanita sederhana yang jatuh cinta, tetapi sosok yang berdiri setara di sisi orang yang dicintainya, tanpa harus menyerah pada tekanan dunia luar. Harga diri seorang gadis. Sore itu, Aisyah Kirana berdiri di balkon showroom Rizky, menatap kota yang mulai diselimuti cahaya senja. Hatinya tenang, namun pikirannya melayang pada semua yang telah ia lalui. Keraguan, bisik-bisik sosial, dan perbedaan dunia yang sering membuatnya merasa kecil. Hari itu, beberapa tamu lama dari lingkaran elit kembali hadir. Mereka tampak mencoba menilai Aisyah dari statusnya, menilai apakah ia layak berada di sisi Rizky Mahendra, pria yang kini tidak hanya sukses dalam bisnis tetapi juga menjadi pusat perhatian banyak orang. Beberapa bisikan terdengar samar. Apa dia pantas untuknya? Atau, seorang penjual nasi kuning, sungguh berbeda dunia. Namun kali ini, Aisyah tidak terguncang. Ia menarik napas dalam-dalam, menegakkan kepala, dan melangkah dengan percaya diri. Ia menyadari satu hal penting. Harga dirinya tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, tetapi oleh bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Saat beberapa tamu mencoba menyindir dengan nada halus, Aisyah menanggapinya dengan senyum hangat dan kata-kata sopan namun tegas. Ia berbicara dengan ketulusan dan percaya diri, menunjukkan bahwa ia tidak akan tunduk pada prasangka atau sinisme. Rizky, yang mengamati dari dekat, merasakan kebanggaan yang mendalam. "Ayah, kau luar biasa," bisiknya lembut. "Bukan karena kau mencoba menyesuaikan diri, tapi karena kau tetap menjadi dirimu sendiri. Itu yang membuatmu pantas dihargai, bukan dunia atau status yang mereka pikir penting." Aisyah tersenyum, matanya berbinar. "Kak, aku hanya ingin tetap jujur pada diriku sendiri. Jika aku harus menjadi seseorang yang bukan aku hanya untuk diterima orang lain, itu bukan aku. Aku ingin dihargai karena siapa aku, bukan karena siapa yang aku cintai." Malam itu, ketika acara selesai dan showroom mulai sepi, Aisyah dan Rizky duduk berdua, menikmati ketenangan. Ia merasa kuat, bukan karena dukungan Rizky semata, tetapi karena keberanian untuk menjaga harga dirinya. Ia telah membuktikan, seorang gadis bisa tetap tegar, setara, dan pantas dihargai tanpa mengorbankan siapa dirinya sebenarnya. Rizky memeluknya, menatap mata Aisyah dengan hangat. "Ayah, kau mengajarkanku satu hal penting hari ini, bahwa kekuatan seorang wanita tidak diukur dari dunia yang ia masuki, tapi dari keteguhan hatinya. Aku beruntung memilikimu."
Aisyah tersenyum, merasa bahagia. Dalam hatinya, ia tahu bahwa harga diri dan martabatnya tidak lagi tergoyahkan. Ia bukan sekadar pendamping pria kaya, tapi seorang gadis yang berdiri setara, dengan keberanian, ketulusan, dan kekuatan hati yang nyata. Dan di sana, di bawah sinar lampu showroom yang lembut, dua hati yang berbeda dunia menemukan keseimbangan sempurna. Cinta yang tulus, saling menghargai, dan keyakinan bahwa harga diri tidak boleh pernah ditawar. Lamaran sederhana. Malam itu, Rizky Mahendra mempersiapkan sesuatu yang istimewa. Bukan pesta mewah, bukan perhiasan mahal, atau kejutan spektakuler seperti yang biasa ia lakukan di dunia bisnis. Kali ini, yang ia inginkan hanyalah ketulusan, sesuatu yang mencerminkan hubungan mereka selama ini, cinta yang lahir dari hati, bukan dari dunia atau status. Di halaman kecil showroom, Rizky menata beberapa lampu kecil dan lilin, menciptakan suasana hangat dan intim. Aroma nasi kuning yang Aisyah bawa setiap pagi seolah masih membayang di udara, mengingatkan Rizky pada awal pertemuan mereka. Sederhana, tulus, dan tak terlupakan. Aisyah muncul, sedikit terkejut melihat suasana yang sederhana tapi begitu hangat. "Kak, ini?" gumamnya. Matanya berbinar. Rizky tersenyum, menatap matanya dengan penuh ketulusan. "Ayah, aku ingin kita mulai babak baru dalam hidup kita. Bukan karena kemewahan, bukan karena status, tapi karena cinta yang tulus dan hati yang setara. Aku ingin kau tahu, aku ingin kau menjadi pendamping hidupku." Ia berlutut di hadapan Aisyah, mengeluarkan cincin sederhana namun elegan, simbol janji dan ketulusan yang tidak butuh hiasan berlebihan. "Aisyah Kirana, maukah kau menikah denganku? Menjadi partnerku dalam hidup, setara, tulus, dan saling mendukung, apapun yang terjadi." Aisyah menatapnya. Air mata mulai menetes. Ia teringat semua perjalanan mereka. Pertemuan pertama di gerobak nasi kuning, tatapan pertama yang membuat hati Rizky terpaku, fitnah dan keraguan, dukungan di saat terpuruk, hingga kebangkitan bersama menghadapi ujian. Semua itu kini berpuncak pada momen ini. Dengan suara gemetar tapi penuh keyakinan, ia menjawab, "Kak, aku mau. Aku mau menjadi pendampingmu, dalam suka dan duka, dalam sederhana maupun kaya, dalam apapun yang akan datang. Aku percaya pada kita, pada cinta kita." Rizky tersenyum lebar, hatinya meledak bahagia. Ia berdiri, memeluk Aisyah dengan lembut namun erat. "Ayah, kau membuatku bahagia lebih dari yang pernah kubayangkan. Kita akan berjalan bersama, setara, tulus, dan saling menghargai, tanpa perlu dunia luar mengatur kita." Di halaman kecil itu, lamaran sederhana menjadi simbol cinta mereka yang tulus dan setara. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada hiasan gemerlap, hanya dua hati yang saling mencintai, saling menghargai, dan berani melangkah bersama menghadapi masa depan. Aisyah tersenyum, menatap Rizky, merasakan hangatnya cinta yang tidak tergantung pada dunia atau status. "Kita akan menjalani semuanya bersama, Kak, tulus, sederhana, dan setara," ucapnya lembut. Dan malam itu, di bawah lampu-lampu kecil dan suasana hangat showroom, Rizky dan Aisyah memulai janji baru, janji cinta yang tulus, setara, dan tak tergoyahkan oleh dunia di sekitar mereka. Cinta tanpa sekat. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela showroom, menyinari mobil-mobil mewah yang kini bukan lagi sekadar simbol kesuksesan Rizky Mahendra, tetapi juga saksi perjalanan cinta mereka. Di tengah gemerlap dunia yang berbeda, Aisyah Kirana berdiri dengan senyum hangat, memegang tangan Rizky, merasakan kehangatan yang selama ini mereka bangun bersama. Setelah lamaran sederhana malam sebelumnya, Aisyah menerima Rizky sepenuh hati. Dua dunia yang dulu terasa kontras, gerobak nasi kuning dan showroom mewah, sederhana dan glamor, miskin dan kaya, sekarang menyatu. Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi keraguan, hanya cinta yang tulus dan setara. Rizky menatap Aisyah dengan mata berbinar. "Ayah,
Kau benar-benar bagian dari hidupku sekarang. Aku tidak peduli dunia luar atau siapapun yang mencoba menilai. Yang penting adalah kita, hati kita, dan kepercayaan yang kita bangun bersama. Aisyah tersenyum, meletakkan kepalanya di bahu Rizky. Kak, aku bahagia. Akhirnya aku merasa diterima sepenuhnya. Bukan karena aku harus menyesuaikan diri dengan dunia kakak, tapi karena kau menghargai aku apa adanya. Kita setara, tulus, dan saling percaya. Mereka berdua berjalan menyusuri showroom. Tangan mereka saling menggenggam erat. Setiap langkah terasa ringan, karena cinta mereka bukan dibangun di atas materi, status, atau kekuasaan, melainkan di atas ketulusan, keberanian, dan saling menghargai. Karyawan-karyawan showroom yang menyaksikan mereka tersenyum hangat. Mereka melihat bukan hanya bos dan asistennya, tetapi dua hati yang saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling mencintai tanpa harus ada sekat. Hari itu, Rizky dan Aisyah duduk di balkon showroom, menatap kota yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Mereka berbicara tentang mimpi-mimpi kecil, usaha-usaha baru, dan hari-hari sederhana yang ingin dijalani bersama. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, tidak ada dunia yang memisahkan mereka. Hanya cinta yang setara dan tulus, yang mampu menyatukan dua dunia berbeda. Aisyah menatap Rizky dengan mata berbinar. Kita berhasil, Kak. Kita membuktikan bahwa dunia berbeda bukan alasan untuk terpisah. Justru, perbedaan itu membuat kita lebih kuat dan saling melengkapi. Rizky menggenggam tangannya, tersenyum hangat. Benar, Ayah, cinta kita tanpa sekat, tanpa batas, dan tanpa syarat. Kita akan menghadapi dunia bersama, sebagai pasangan yang setara, tulus, dan tak tergoyahkan. Dan di sana, di tengah dunia yang dulunya terasa terpisah, dua hati yang berbeda dunia kini bersatu, setara, tulus, dan bebas dari semua sekat yang pernah ada. Mereka berjalan bersama ke gerobak nasi kuning yang kini menjadi simbol awal pertemuan mereka, tersenyum sambil memandang masa depan yang penuh kebahagiaan. Dua dunia berbeda akhirnya menyatu oleh cinta yang setara, membuktikan bahwa ketulusan hati lebih kuat daripada segala perbedaan.